Shalom keluarga Saat Indah. Nama saya Ritu Lage, seorang kepala keluarga dari keluarga Lage Kadoi. Kesaksian hidup yang baru terjadi dalam kehidupan saya pensiunan dari pendidik, yang lama ini saya sebagai seorang pengawas pada tahun 2009. Ada satu hal yang merupakan kesaksian yang luar biasa yang saya rasakan bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi saya, yaitu pada saat saya mendapat kecelakaan pada tanggal 1 Juli 2022 ketika tukang atau bahasa yang mengerjakan pekerjaan renovasi rumah kediaman saya yang sudah kurang lebih 38 tahun dibangun, dan saat itu saya berusaha untuk membantu mereka karena atapnya sudah dibongkar beberapa hari, dan saya mengerjakan itu karena pada saat itu udara mendung dan sudah mulai rintik-rintik hujan. Setelah saya membantu tukang yang mengerjakan saat itu, pekerjaan yang saya tangani selesai dan saya berusaha untuk turun kembali. Sementara saya melangkah beberapa langkah dalam keadaan penuh keringat karena siang hari. Pada saat itu tiba-tiba saya menginjakkan kaki kanan. Ternyata yang saya injak itu adalah kayu yang sudah lapuk, dan saya langsung jatuh ke bawah sekitar kurang lebih 3 meter dari atas. Dan pada saat itu saya jatuh di kamar mandi. Puji Tuhan, karena tempat itu ada bak mandi, ada WC yang semuanya sudah dibangun dengan permanen, dengan bagus. Tetapi pada saat itu bukan secara kebetulan, tapi itu adalah kasih Tuhan yang telah mengatur. Karena saya sejak jatuh itu saya tidak tahu lagi, saya tidak sadar diri lagi. Saya pada saat dari udara itu saya hanya berteriak, mati saya. Saya langsung jatuh, dan memang Tuhan telah mengatur tempat saya jatuh. Bukan saya terbentur pada bak mandi, pada bagian-bagian yang menonjol dalam kamar mandi, tetapi Tuhan melindungi saya dan saya jatuh di bagian yang kosong, dan saya terbentur dengan pinggul kaki bagian kanan. Dan pada saat itu saya kurang sadar diri, tetapi pada saat itu karena ada tukang yang melihat saya ada di atas dan dia bertanya-tanya di mana tadi Om, tapi ternyata tidak ada. Mereka berjejak untuk ke dalam di rumah yang sementara di renovasi itu, dan mereka dapatkan saya di ruang kamar mandi itu. Dan pada saat itu saya belum terlalu sadar diri, dan mereka berusaha menolong saya untuk memindahkan di ruangan, di kamar. Dan pada saat itu saya dibantu 4 orang untuk mau diangkat ke kamar. Tapi sebelum itu mereka memberi saya minum dengan air dingin, dengan harapan supaya tubuh saya bisa sedikit tertolong karena saat itu sementara panas, sementara saya berkeringat. Dan pada saat mereka sudah mulai mengangkat, saya sudah sadarkan diri. Saya bicara, saya tanya, tolong goyang, tolong gerakkan kaki saya yang sebelah kanan ini, terutama paha saya, karena saya ragu jangan sampai paha saya tulangnya patah. Tapi mereka berkata bahwa Om, pahanya Om ini tidak
tidak kenapa-kenapa, ya, bagus. Tapi saya tetap tidak yakin. Saya berusaha untuk memegang kaki saya pada saat saya sudah di atas ranjang, dan pada saat itu masih saya ditolong. Ya, saya coba gerakan dan ternyata benar, memang benturan itu kuat sekali. Dan pada saat itu ada seorang hamba Tuhan, gembala jemaat Getsemani Lempe, ibu pendeta itu namanya Shirley. Saat saya celaka itu dia datang di rumah karena kebetulan ada hal-hal yang akan disampaikan, karena gembala jemaat itu baru saja dimutasi dan dia selalu menganggap bahwa saya adalah seorang orang tua yang ditokohkan, sehingga banyak hal yang akan dipercakapkan. Tetapi begitu dia masuk, dia lihat saya digotong untuk dibawa di kamar, dia teriak-teriak menangis. Dia katakan, "Kenapa Papa? Kenapa Papa?" Dia langsung mendekati saya dan dia berusaha. Pada saat itu kebetulan ada minyak tawon, dia minta untuk dia coba oles pada bagian pinggul saya sebelah kanan, paha, lutut, sampai di pergelangan kaki bagian kanan sampai dan dengan jari-jari. Dalam waktu kurang lebih 20 menit dia berusaha untuk membuat kegiatan itu. Sesudah itu dia mendoakan saya supaya Tuhan akan menolong, dan bersyukur karena sekalipun kecelakaan itu ya adalah kecelakaan yang sangat diragukan, tapi ternyata Tuhan menolong dan mengasihi saya sehingga saya hanya terbentur keras. Dan mulai dari tanggal 1 sampai dan dengan tanggal 12 bulan Juli 2022 saya tidak bisa menggerakkan seluruh badan saya, selain daripada hanya kaki sebelah kiri dan kaki kanan tidak bisa digerakkan selama 12 hari. Dan untuk menolong saya untuk hal-hal yang saya butuhkan, maka istri dan anak-anak saya berusaha untuk setiap saat melayani saya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Dan banyak teman-teman, saudara-saudara yang datang untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa orang hamba Tuhan termasuk gembala jemaat kami di Jemaat Zaitun Doda, mantan gembala jemaat Getsemani Lempe, juga beberapa orang yang prihatin, dan mereka melayani untuk membawakan doa. Dan ternyata doa ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, sehingga kondisi saya, tubuh saya mulai berangsur-angsur bisa saya gerakkan kaki ini, dan saya harus ditolong untuk ke kamar mandi sekurang-kurangnya 2 orang karena kaki kanan belum bisa digerakkan. Dan itulah yang terjadi sampai dan dengan tanggal 26 ya, tanggal 26, tanggal 27 sepakat kami untuk saya harus ke Palu untuk memeriksakan kesehatan saya, terutama banyak saran supaya saya harus dirongsen. Dan tanggal 27 pagi kami berusaha berangkat bersama dengan anak saya yang kakak ya, bersama istri saya dan juga cucu kami yang merupakan sopir waktu itu untuk mengemudi kendaraan roda 4.
Kami berangkat dari Doda jam 11.30 siang dan perjalanan kami lancar, tidak ada sesuatu yang menghalangi dan kami boleh tiba di rumah kediaman kami di Tohua, Lorong Bone 44E dengan keadaan selamat pada pukul 18:17 dengan keadaan selamat. Dan saat itu saya sudah diberikan rujukan dan rumah sakit yang ditunjuk dalam rujukan dari Puskes Doda itu adalah Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu. Sehingga pada pagi hari tanggal 28 saya ke Rumah Sakit BK Palu dengan menggunakan kendaraan roda 4. Kami tiba di Rumah Sakit Wotwar dan kami berusaha untuk bertanya di mana poli sendi dan otot atau tulang. Kami diarahkan dan kami dibantu oleh beberapa ponakan saya untuk mendaftar sekaligus untuk mengambil formulir untuk diisi sementara menunggu dokter yang menurut jadwal akan tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ternyata benar setelah semuanya formulir diisi dengan menceritakan apa yang terjadi sejak tanggal 1 itu, maka formulir itu diberikan kepada saya untuk saya tanda tangani sebagai bukti bahwa itulah merupakan perjalanan bagaimana pada saat saya mengalami kecelakaan. Dan ketika dokter sudah tiba, saya dipersilakan untuk masuk ruangan dokter. Dan pada saat itu kan saya harus menggunakan tongkat, ya bantuan dengan tongkat sebelah. Saya masuk dan pada saat itu saya disuruh untuk duduk. Ya. Setelah dokter melihat saya, dia suruh untuk saya berdiri dan dokter katakan coba lepas tongkatnya. Saya coba lepas, tidak bisa karena lutut saya pada saat itu bengkak sekali. Dokter bilang silakan duduk dan dokter mendekati saya dan diperiksalah lutut saya itu. Dokter coba gerakan dan memang sakit. Ya, saya menjerit kesakitan dan dokter bilang, iya saya beri obat dulu dan ini tolong pergi di ruangan rongsen supaya ini lutut di rongsen dan hasilnya besok akan kita tahu. Dan setelah hasil itu saya akan kembali lagi untuk memeriksa untuk kedua kali untuk kita tahu bagaimana perkembangan bapak punya tulang ini, bapak punya lutut ini, apakah ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu kami kembali ke rumah di Tohua dan besok hari lagi tanggal 29 Juli 2022 pukul 10 pagi saya sudah dibel oleh ponakan saya yang memang saat itu dia memang tugas di Rumah Sakit BK Palu. Dia katakan bahwa sudah boleh datang karena hasil rongsen sudah ada. Jadi dokter mau masuk lagi jam 11 siang. Maka kami berusaha lagi untuk ke Rumah Sakit BK untuk menunggu bagaimana hasil dan bagaimana dokter periksa kembali tentang hasil rongsen itu. Tapi puji Tuhan, setelah dokter periksa kembali hasil rongsen itu ternyata tulang untuk lutut saya dalam persendian tidak ada yang retak, tidak ada yang terjadi sesuatu, hanya memang benturan keras sehingga dokter katakan saya tambah obat untuk sendi tulang dengan catatan Bapak setelah ini jangan lagi memanjat, jangan lagi memaksa. Ya.
Jadi itulah yang terjadi. Dan pada saat tanggal 30 itu, 31 hari Minggu, pada pagi hari setelah saya bangun, saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, hari ini karena sudah tanggal 1 Agustus, dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan, saya akan mencoba melepas tongkat yang membantu saya selama ini. Dan pada saat itu saya mencoba untuk tidak menggunakan tongkat itu, dan ternyata saya boleh berjalan sekalipun masih sakit, dan saya tidak memakai tongkat lagi. Mulai dari tanggal 1 sampai hari ini, dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih Tuhan, saya sudah boleh berjalan sekalipun masih dalam pemulihan, masih rasa sakit, dan belum berjalan sempurna, tetapi puji Tuhan, karena saya sudah, kesehatan saya mulai membaik. Itulah kasih Tuhan, itulah mujizat Tuhan yang terjadi kepada saya. Dan apa yang terjadi ini adalah hal untuk pribadi saya, supaya saya bisa koreksi diri tentang kehidupan saya yang lalu bagaimana di hadapan Tuhan. Karena menurut saya bahwa ini adalah sesuatu Tuhan ingatkan. Dengan kecelakaan ini saya katakan bahwa Tuhan begitu baik, karena apa yang terjadi ini itu masih sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh atau pribadi saya. Demikian kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pesan saya kepada keluarga, saat indah supaya dalam hidup ini, dengan hal yang terjadi kepada pribadi saya ini merupakan satu kesaksian yang akan menguatkan kita semua umat Nasrani, bahwa kalau Tuhan di pihak kita, kita percaya apapun pasti akan Tuhan buat yang lebih baik. Dan kiranya dengan kesaksian ini akan lebih menguatkan saudara-saudara saya seiman dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita tingkatkan iman percaya kita. Mari kita terus mengikut Yesus dengan setia. Amin. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever we will love you more.